Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Rasulillahil Mustafa Sayyidina Maulana Habibina Muhammadinil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, malam hari ini kita bisa lanjut kajian ilmu-ilmu agama Islam. Insyaallah malam hari ini karena akan bertepatan dengan tahun baru Hijriah, insyaallah hari Kamis ya, hari Kamis Muharram. Demikian juga kedepannya ada namanya hari Asyura. Oleh karena itu maka perlu kita ketahui bagaimana sejarah tahun Hijriah, perhitungan tahun, sekaligus nanti ada apa saja amalan-amalan yang kita lakukan di awal bulan Muharram dan khususnya tanggal 10 Muharram atau bulan atau hari Asyura ya. Baik, untuk tahun di dalam surat At-Taubah ayat 36 di sini Allah menjelaskan bahwa termasuk perhitungan tahun ini terdiri dari 12 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini surat At-Taubah ayat 36 ya. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan-bulan. Jadi kalau satu itu syahrun, syahrun jamaknya syuhur atau ashur. Jadi ini sama, ada syuhur, ada ashur. Nah, bulan di dalam Islam di sini al-mu'tad ya, al-mu'tadda bihalis sanati, yaitu yang terhitung di dalam bulan itu selama 1 tahun indallahi, di sisi Allah. Itsna asyara syahron, itsna asyara ada 12, syahron bulan. Jadi kalau angka 11 sampai 99 ini namanya adat ma'dud, itu dia harus fathah ya. Jadi ma'dudnya itu fathah, kemudian bentuk mufrad ya, syahron. Nah, ini dinasabkan karena tamyiz. Jadi 11 sampai 99 ya, syahron. Tapi kalau 3 sampai 10 ini dalam bentuk jamak. Misalnya salah satu ashur, sab'atu ashur. Nah itu. Jadi fasiyamu sittati ayam. Jadi ini dijamakkan. Tapi kalau 11 sampai 99 kembali kepada bentuk mufrad, yaitu syahron, menjadi tamyiz ya. Jadi 12 bulan itu fi kitabillahi, dalam ketentuan Allah. Apa maksud ketentuan Allah ini? Al-lauhil mahfudzi, yaitu di dalam lauhil mahfud. Jadi catatan yang terjaga, papan yang terjaga ini sebelum terjadi maka sudah ada di lauhul mahfud. Yauma khalaqas samawati wal arda, yauma pada hari khalaqa, Allah menciptakan as-samawati, menciptakan langit.
Jadi dalam bentuk jamak karena langit ini lapisnya ada 7. Jadi as-samawat. Nah, tapi kalau hujan itu kenapa kok as-samai, fa'anzala minas samai? Karena air hujan ini turun dari langit satu saja. Jadi proses penguapan dari laut dinaikkan ke atas ini hanya langit satu. Tidak sampai air hujan naik ke langit 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ini bukti bahwa fa'anzala minas samai ma'an. Jadi sama itu dia langit satu saja. Selama masih ada tata suryanya, ada bintang-bintang. Nah, tapi kalau bentuk jamak berarti masih ada 2 dan seterusnya 7. Makanya di sini digambarkan as-samawati, memakai kasroh karena ini jamak mu'annas salim, as-samawati. Wal ardo, dan kalau langitnya tadi jumlahnya 7, wal ardo, dan lingkaran bumi ini 1. Nah gitu. Jadi tidak lapis sampai banyak, tidak ada, karena bulatannya hanya 1 saja. Makanya di sini wal ardo. Jadi maf'ul bih di sini nasabnya dengan menggunakan fathah. Kalau tadi as-samawati ini maf'ul bih nasabnya dengan kasroh. Kalau ada Android ya bisa dibuka lah ini supaya kita paham Al-Quran. Al-Quran ini 1 huruf saja itu nanti menjadi syafaat kita di hari kiamat, menjadi teman kita di alam barzah. Minha arba'atun hurum, minha di antara 12 bulan tadi ay asyhur, arba'atun hurumun, yaitu ada 4 bulan yang haram. Haram itu artinya terhormat, yang saya hormati. Berarti dihormati tidak boleh disakiti, tidak boleh dilanggar. Itu namanya hormat. Hormat gerak, hormat bendera, hormat sajadah. Nah, artinya tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dinistakan. Itu bahasa Arab itu, hormat itu. Ihtarama yahtarimu ihtiraman. Hurum. Ya. Jadi hormat. Jadi banyak sekali itu istilah. Ya, jadi hormat jadi takbiratul ihram. Jadi ahrama yuharimu, ketika sudah Allahu Akbar maka harus hormat. Hormat itu tidak boleh lagi makan. Ya, meskipun ada selilitnya sedikit jangan dimasukkan, keluarkan. Itu namanya hormat. Tanah haram, tanah dihormati. Mahram harus dihormati, tidak boleh dinikahi. Tiba-tiba seorang anak menikahi ibunya, itu kurang ajar. Karena hubungan kasih sayang ini tidak boleh dicampuri dengan nafsu syahwat. Tidak boleh seorang bapak nafsu kepada anaknya, mahram. Tidak boleh saudara laki-laki nafsu kepada saudara kandung, pada bibinya. Nah, mahram itu untuk menjaga supaya ada aturan. Tidak sembarang orang tiba-tiba kemudian bapak menikahi anak kandungnya. Nah, kecuali sudah stres. Nah, itu jadi aturan-aturan mahram ini dijadikan supaya tidak boleh menikahi. Nah, adapun yang lain-lain itu sudah agak jauh, termasuk sepupu. Nah, karena sudah pupu, sudah agak turun tuh, sudah ke paha itu sehingga hukumnya dibolehkan. Itu sudah bisa bersahwat di situ. Nah, karena itu maka di situ ada Masjidil Haram, ada tanah haram, ada takbiratul ihram, ada bulan-bulan haram. Nah, itu termasuk yang harus dihormati. Tidak boleh ada pertumpahan. Kalau sudah masuk 4 bulan itu, di sini apa? Muharramatun, yaitu Zulqa'dati, bulan Zulqa'dah. Nah, tujuannya apa? Supaya perjalanan orang berangkat haji tidak terganggu. Dulu belum ada pesawat, naik onta, melewati bukit-bukit, jadi gampang dibegal. Kayak di Lampung itu kenapa banyak begal? Karena di situ hutan-hutan sawit. Ahli begal itu di situ, di provinsi Lampung di situ. Bukan orang Lampungnya, maksudnya memang banyak kejadian di situ. Ya.
Nah, supaya berangkatnya ini tidak dibegal, maka dijadikan bulan haram berangkat haji Zulqa'dah. Kemudian puncaknya di sini Zulhijjati, yaitu bulan Zulhijjah, tidak boleh perang lagi. Kembalinya dinamakan Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut berangkat hajinya, pulangnya harus aman, terjamin. Maka Allah tetapkan ini tidak boleh ada pertumpahan darah, supaya orang berangkat haji dan pulangnya aman. Itu sejarah namanya bulan haram. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Bulan Rajab ini di sela-sela ya. Jadi bulan Rajab ini setelah Jumadil ya. Jumadil akhir, kemudian Rajab ini bulan-bulan umroh di situ. Jadi dikasih kesempatan untuk berumroh. Jadi dikasih kondisi aman. Nah, jadi 4 bulan ini termasuk bulan yang sangat dihormati selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan sudah pasti. Nah, maka di sini termasuk ya bulan yang harus kemudian kita hormati. Dzalikat dinul qayyimu, itulah bulan-bulan, yaitulah ketentuan agama yang lurus. Tidak boleh dilabrak sampai hari kiamat ini. Karena itu meskipun tanah haram itu dia seperti itu sampai hari kiamat, tetap namanya tanah haram. 18 sampai 20 kilo tidak boleh non muslim masuk situ. Tidak boleh orang menebang pohon. Tidak boleh orang memburu binatang. Nah, itu Allah sudah tetapkan di situ ada tanah haramnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan engkau menzolimi bulan-bulan itu dengan pertumpahan darah dia, bil ma'asi, dengan maksiat. Fa innaha fihi a'dhamu wizron. Nah, kalau kita berbuat maksiat di 4 bulan tadi, nah ini dosanya besar. Ya, waqatilul musyrikina, dan perangilah orang musyrik semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi. Jadi ini pertahanan. Jadi Islam itu tidak mencari musuh, tapi ketika diperangi maka membalas untuk membela diri. Ya, itu sama dengan kejadian Tolikara. Nah, itu kan kita membela diri. Banyak Pak Kapolres Tolikara, Pak Suroso, banyak cerita itu. Pada saat sudah sholat begitu di ini, ya kita tidak boleh diam, harus melawan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita tunduk patuh 4 bulan itu dengan selalu beramal yang soleh, maka insya Allah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan 12 bulan ini sesuai dengan nama-namanya itu sejarah orang Arab zaman dahulu. Jadi dari Muharram itu dilarang berperang. Kemudian Sofar, Sofar ini artinya kuning. Kuning jadi pohon-pohon, daun-daun menguning. Kemudian Rabiul Awal, musim semi. Kalau di Indonesia tidak ada ya. Saya tinggal di Mesir ini 4 musim. Jadi 3 bulan musim dingin, setelah musim dingin musim semi, tumbuh-tumbuhan. Ini biasanya bulan April, mulai Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juli musim panas, itu sudah panas pol ya. Kalau di Arab Saudi bisa sampai 45, di Qatar ini pernah sampai 80 derajat. Jadi kalau Ustaz Nur Rahim dia manggang ayam sudah dibersihkan, itu tinggal naruh balik lagi langsung mateng, itu 80 derajat. Nah, itu di Qatar itu Masya Allah panasnya. Nah, itu musim panas. Setelah musim panas maka daun-daun berguguran, ini namanya kharif. Kharif itu namanya musim gugur. Nah, kebiasaan orang Arab itu mereka ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Mereka bepergian biasa kalau syita musim dingin ke Syam, kalau shaif musim panas ke Yaman. Jalur-jalur perdagangan orang Quraisy. Maka Allah memberi rasa aman, memberikan kekenyangan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
karena dulu naik onta. Jadi banyak sering terjadi pembegalan, maka Allah memberikan keamanan. Engkau harus mensyukuri karena dagang keliling-keliling internasional Pak, itu bukan hanya nasional. Orang Quraisy ini top itu. Jadi mereka ini orang pinter-pinter. Nah, kenapa dibilang jahiliyah? Jadi kebodohannya ini karena masalah akidahnya, membunuh anak perempuan, minuman keras, tapi otaknya dia pinter sekali. Berdagang dia bisnismen. Mereka sudah keliling perdagangan internasional. Adapun jahiliyah karena menyembah berhala itu. Kemudian Rabiul Akhir ya, Rabiul Akhir ini musim semi kedua atau terakhir. Kemudian beku, Jumat atau Jumatil Ula, Jumatis Tsaniyah. Rajab ini mencair, sudah mulai mencair. Rajab. Ada teman saya dulu namanya Limrah. Wih, namamu kok Limrah ini? Ternyata singkatan 5 Rajab. Karena dilahirkan 5 Rajab itu. Limrah. Orang Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian setelah itu mulai normal, sudah new normal itu. Nah, atau Al-Muhajirin ini new normalnya ini kapan? Masih old normal terus dari dulu, baru internal terus. Kita tunggu saja mudah-mudahan. Ini tidak tahu vaksin itu dari Cina ini katanya sudah ada vaksinnya. Kemudian obat dari Unair, dari BIN ini sudah ada obatnya, tinggal produksi. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah dalam waktu dekat ini. Nah, jadi tadi Rajab, Sya'ban ini sudah mulai normal. Tasa'aba ya tasa'abu, sehingga dinamakan bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan, Romidho Yarmadu mulai panas. Syawal naik panasnya. Kemudian Zulqa'dah saking panasnya duduk, dinamakan Zulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah masuk bulan haji. Nah, ini 12 ini harus kita ketahui karena standarisasi ibadah-ibadah itu dari situ. Puasa Ramadan. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha juga itu pergerakan Rabiul Awal dan lain sebagainya, ini harus kita ketahui. Nah, dulu Arab Saudi masih menerapkan, terakhir saya berangkat kloter itu 2015. Itu masih kalender gitu. Tapi setelah 2016 ternyata ikut Masehi, jadi Januari, Februari, Maret. Jadi sampai sekarang sudah tidak ada lagi dunia yang menerapkan kalender, tetapi ya tetap harus kita ketahui, itu kan masalah sekarang loh. Tapi dalam Islam tetap harus kita ketahui jumlah bulan dalam rangka untuk ibadah itu. Yas'alunaka 'anis syahril haram qul hiya mawaqitu linnas. Ya, mereka bertanya tentang bulan itu apa? Yaitu waktu-waktu. Jadi ini sejarahnya dan pertamanya tidak ada kalendernya. Kemudian Khulafaur Rasyidin, ada Umar bin Khattab menerima surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini suratnya ini tahunnya berapa? Ternyata tanggalnya dan bulannya sudah jelas, tetapi tahunnya tidak jelas. Karena waktu itu kan belum ada WA, belum ada SMS macam-macam lah, sehingga kesulitan. Karena itu maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, maka menetapkan. Ada yang menetapkan mulai Maulid Nabi, ada yang wafatnya Rasulullah. Khalifah Ali menyatakan sudah kita tentukan saja mulai hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini perubahan hijrah. Nah, sebenarnya hijrahnya Rasulullah itu bulan Safar. Jadi beliau dengan Abu Bakar naik onta itu kan pertama dikepung. Abu Bakar masih di rumah. Kemudian beliau keluar sambil ngambil debu itu. Nah, kemudian dilemparkan, ya, dilemparkan semua. Nah, itu. Nah, jadi ini membaca ayat surat Yasin itu Ustaz Nurahim, ya, dari salah satu. Jadi melemparkan, kemudian jadi tidur semua. Nah, dari situ maka kemudian berangkat ke rumah Abu Bakar, dan di sana mulai tanggal 27
27 Safar itu transit di Gua Sur tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, setelah itu maka melanjutkan perjalanan ke Madinah sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau ini lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hijrahnya menyampai Madinah 12 Rabiul Awal, wafatnya pas tanggal 12 Rabiul Awal. Matching begitu ya. Jadi ya, namanya Rasulullah Muhammad. Nah, karena itu datang hijrah itu dia bulan Rabiul Awal. Mengapa dimulai Muharram? Nah, ini harus kita tahu sejarahnya. Maka tadi berkumpul lagi Khalifah Umar bin Khattab. Sudah, ini kita mulai bulan apa? Nah, karena posisinya orang pulang dari haji itu bulan Muharram, dosa-dosanya sudah diampuni, memulai hidup baru setelah pulang dari haji Zulhijjah itu, maka untuk dimulai bulan Muharram. Ini kita harus tahu ini. Jadi hijrah Rasulullah itu bukan bulan Muharram, tetapi Rabiul Awal tadi. Tetapi mengapa kok mulainya 12 tadi bulan Muharram? Nah, kesepakatan para sahabat tadi bahwa orang pulang dari haji bulan Zulhijjah maka kemudian bersih suci, memulai hidup baru. Bukan kawin lagi ya, tetapi ini maksudnya orang pulang dari haji ini kan seperti anak bayi baru lahir. Maka di situ mulailah di situ bulan Muharram. Nah, itu ceritanya Pak Asob ya. Jadi harus dipilih-pilih, singkat padat sejarahnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya hafal, jangan sampai hanya Januari sampai Desember saja ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul. Pokoknya 3 ini Mesir gitu aja, Mesir M, Muharram S, Safar R, Rabiul Awal. Kalau sudah kena Rabiul Awal pasti Rabiul Akhir. Setelah akhir pasti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Hijjah itu aja. Jadi itu cara itu. Kalau ingin cepat itu ya itu Mesir gitu aja, mulai Mesir ya. Dari Muharram, Safar ya. Atau Musa Rara Juju. Musa Muharram. Kemudian Sa adalah Safar, Rara Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya. Juju Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus rasa. Jadi Musa Rara Juju, rasa Juju. Nah gitu. Rasa itu Rajab, Syawal, Ramadan, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Musa Rara Juju, rasa Zuzu. Nah gitu. Itu majelis taklim saya kasih begitu langsung hafal itu ibu-ibu semuanya itu. Saya tanya ibu-ibu hafal 12? Tidak, itu langsung saya kasih Musa Rara Juju, rasa Zuzu. Nah, hafal langsung. Itu teknik pakai otak kanan, cara menghafal yang cepat itu. Ya. Sama dengan kita menghafal kosakata bahasa Arab itu. Sama dengan babun pintu. Babun babi. Babi nabrak pintu. Nah, itu dimasukkan otak kanan, babi nabrak pintu. Apa bahasa Arabnya pintu? Babun, karena ingat babi. Oh, itu teknik mahal ini Pak. Ini orang yang ahli super, namanya siapa kemarin yang datang ke Jayapura itu. Bahasa Inggris juga begitu ya. Angin itu kan wind, angin, winda ini nama orang, winda masuk angin. Winda masuk angin, angin, wind. Nah gitu Pak. Cepat sekali itu. Itu saya sudah berpengalaman dalam mengajarkan itu. Jadi caranya disambung-sambungkan. Nah, nanti menghafalkan Al-Quran juga begitu. Jadi menghafalkan Al-Quran ini sebenarnya gampang kalau kita sering mendengarkan. Nah, tapi kan kadang-kadang namanya lupa ya. Apalagi kalau sudah ke bandara kan ini Pak Asob sudah lupa-lupa, lihat pramugari sudah hilang semua. Nah, maka di situ antara satu ayat dengan yang lain ini harus kita sambung-sambungkan, dihubung-hubungkan. Nah itu saya sering
menyambung-nyambungkan lah. Nah, jadi ya terserah mau kita sambungkan dengan apa, begitu. Wala tankihul musyrikati wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wa bayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Nah, yatadzakkarun kadang-kadang lupa ini, Pak. Nah, untuk menyambungkan yatadzakkarun dengan depannya itu bisa pakai otak kanan. Yatadzakkarun ini ingat, sering angan-angan. Nah, depannya kan wayas'alunaka 'anil mahid, haid, perempuan. Nah, biasa kalau angan-angan kan perempuan. Nah, tahu ya? Jadi laki-laki mengangankan perempuan, haid kan perempuan. Nah, jadi masukkan otak kanan itu haid, perempuan, angan-angan, ingat tadzakarun. Itu nanti sampai tidak akan lupa Pak Sob gitu tekniknya ya. Nah, itu termasuk bagian-bagian dari cara cepat menghafalkan Al-Qur'an. Baik, saya cukup. Kemudian amalan sekarang ya. Ini saya bawa banyak referensi. Saya mohon izin hari Selasa depan saya Minggu berangkat ke Jakarta Pak, insya Allah. Undangan Dewan Hakim Nasional. Jadi saya tidak meminta tapi disuruh ya tidak apa-apa. Ini barokah doktor ini langsung naik ke tingkat nasional ini. Perlu kawal di bandara saja tidak apa-apa. Jadi 2 orang ini, satu provinsi 2. Nah, ini ada pelatihannya selama 3 hari, berangkat hari Ahad. Kita istirahat dulu lah ya. Jadi untuk masalah 1 Muharram, jadi kita ini ibadahnya puasa ya. Mana ini tadi saya. Nah ini. Jadi dianjurkan untuk puasa namanya puasa bulan haram. Nah, Rasulullah ditanya, nah di sini beliau menyatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jadi kalau tadi sejarah, sekarang fikihnya. Di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullahil muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Jadi silakan mungkin Pak Haji Langgeng atau Pak Asob siapalah, mulai tanggal 1 Kamis boleh. Itu puasa terbaik setelah Ramadan. Ya. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah, sebaik-baik salat setelah 5 waktu, sholatul laili, yaitu salat malam. Salat tahajud dan witir. Oke. Kemudian untuk tanggal 9 di sini namanya Tasu'ah. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada An Ibni Abbas juga. Sesungguhnya Rasulullah shoma yauma Asyura, beliau berpuasa tanggal 10 Muharram. Wa amara bisyamihi, dan menyuruh untuk kita berpuasa. Jadi nanti dihitung saja, kalau tanggal 1 hari Kamis berarti tanggal 8 Kamis, 10 itu Sabtu nanti itu Asyura. Kemudian di sini juga pahalanya yukafirus sanatal madhiyata, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ini dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar, berzina, minuman keras, musyrik, ini harus tobat. Kemudian yang kedua, bukan dosa sesama manusia. Kalau suka menyakiti orang, mencaci maki, punya hutang macam-macam, maka ini tidak akan terhapus dengan puasa-puasa model begini. Ini dosa-dosa kecil, barangkali mungkin mata kita ya kadang-kadang ya, namanya laki-laki, Pak Asob lihat-lihat gambar itu kan ya, asalkan tidak keterusan ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu bisa dimaafkan dengan puasa Asyura. Qala Rasulullah SAW, lain baqitu, seandainya aku masih hidup, ila qabilin, tahun depan, la asumanna tasi'a, maka benar-benar aku akan berpuasa di tanggal 9. Ternyata sebelum tahun berikutnya beliau sudah wafat. Berdasarkan hadis ini maka para ulama menyatakan, meskipun belum dilakukan Nabi tetapi beliau ngomong begitu, berarti tanggal 9 Tasu'a tetap hukumnya sunnah.
Nah, begitu. Tujuannya apa? Nah, ini. Terlalu banyak referensi jadi supaya ini sekarang i'anatut talibin. Ini disuruh Ustaz Nur Rahim supaya referensinya banyak tuh. Beliau ini kan sudah kepala, sudah banyak kitab-kitab, jadi saya harus mengikuti. Nah, sekarang kenapa tadi fungsinya kok ada puasa-puasa tanggal 9? Fi shaumi yaumi tasi' ma'al ashir mukhalafatul yahud. Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka mengagungkan bahwasanya tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, itu saya telusuri, Pak. Saya keliling-keliling di Mesir itu 5 tahun. Oh, ternyata di sini. Jadi daerah sekitar Al-Fayyum, kemudian ada Luxor. Nah, itu perjalanan Bani Israel dan disuruh membuat piramid. Nah, tidak pakai semen tuh, tidak pakai semen. Jadi ngambil tanah liat dari Sungai Nil, langsung diluruskan. Nah, mungkin kayak kita kerja paksa begitu ya. Jadi orang Mesir asli kemudian diperbudak, bukan diperbudak, memperbudak Bani Israel. Jadi Bani Israel ini anak cucunya Nabi Yakub. Terus sampai zamannya Nabi Musa, ternyata hidup pada zaman Fir'aun. Fir'aun ini nama julukan. Nah, pada saat itu yang menjadi penguasa namanya Maneptah, ya, Maneptah II. Sehingga saking dia saktinya, ketika dia naik perahu di Sungai Nil itu dia bergelombang begini, dia bentak jadi diam. Nah, itu ternyata airnya diam, tidak pernah sakit. Nah, saking sombongnya begitu ya. Nah, sehingga pada saat dikasih belalang, dikasih darah, dikasih kutu di kamarnya itu, nah, baru kemudian minta pertolongan Nabi Musa. Tolong Musa, kita ini dilepaskan dari ini. Setelah dilepaskan, kepala batu, ini namanya RKB, Raja Kepala Batu. Kalau orang biasa kan OKB. Sehingga diingatkan, sudah kamu datang ke sini, tarung tukang sihir. Di istananya sekarang itu di Luxor, Pak. Ya, kita sana naik kereta api sekitar 10 jam. Nah, tetapi yang agak dekat itu di museum lantai 2, saya masuk lantai 1 itu ada semuanya. Jadi ada sendok, ada ini semuanya tuh. Nah, setelah bertanding Nabi Musa dengan tukang sihir semuanya itu, nah, namanya tukang sihir kan pasti fulus. Rata-rata dukun santet itu kan pasti uang. Saya lihat wawancara semua ustadz-ustadz itu ternyata dukun itu fulus. Inna lana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami dapat fulus Fir'aun kalau kami menang? Kata Fir'aun, oh mantap. Ya, wa innaka laminal muqarrabin wa innakum, kalian bukan hanya dapat uang saja tetapi kalian akan menjadi orang dekat. Bahasanya Pak Asob, staf khusus Fir'aun. Nah, itu janjinya, sudah. Nah, untungnya mereka ini akhlaknya baik, Pak. Jadi tidak sombong seperti dukun-dukun santet sekarang itu kan sombong. Baru ditumbangkan baru tahu rasa. Pasti pertama sebelum duel itu kan ya. Begitu ya. Nah, ini dukun sakti. Tadi malam Gus Idris itu yang pakai trisula, hanya dibacakan sholawat sedikit sudah tumbang. Nah, itu pokoknya Pak Asob ikutilah. Pokoknya mulai jam 10 itu jangan tidur dulu. Sebelum tidur itu Gus Idris, ada lagi yang di Blitar itu Gus Samsudin. Kemudian yang adik kelasnya itu Gus Nur Sam, itu malah lebih ganas lagi itu dikeroyok tukang dukun santet itu Demak. Nah, itu namanya Padai Bukan semua lah itu. Kemudian yang di Medan ini Mamas Karyo, itu biasanya agak sore-sore. Jadi maghrib itu dia sudah. Nah, itu jadi sholawatnya ternyata berbeda-beda dan itu ampuh semua itu. Tinggal nanti kita milih yang mana, ya. Nah, jadi tadi, setelah itu maka kemudian sudah diberikan tali-tali itu ternyata jadi ular. Nah, ini dia punya akhlak. Wahai Musa, apakah kamu yang mulai dulu, apakah kami? Ya. Nah, itu. Kata Musa, sudah Anda dulu saja. Nah, dengan mereka ini tidak sombong, para ahli tafsir menyatakan menjadi jalan hidayah. Jadi kalau orang itu tidak sombong begini, itu pasti nanti di hidayah masuk.
Apa buktinya? Dalam tafsir Jalain dinyatakan mereka, ya Musa, innaka ya am nahnu minal mulkin, kamu duluan atau kami yang duluan. Nah itu. Nah, maka Nabi Musa, kalian duluan saja. Nah, setelah jadi ular kecil-kecil maka tongkat dilempar kemudian memakan, ya itu. Maka tukang sihir faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Ini sering dibacakan Gus Idris ini. Ini dia masuk jurus-jurus yang agak tinggi, Pak Asob. Jurusnya ada 32 itu. Kalau saya juga tidak tahu karena hanya sekedar tahu saja. Nah, itu maka kemudian sudah ya, kalah dan mereka bersujud. Dan akhirnya masuk 20 Pak, 20 tukang sihir itu. Nah, oleh Fir'aun diancam, kalian bagaimana sudah kontrak perjanjian, sudah mau diberangkatkan ke daerah-daerah, ternyata tidak jadi untuk mengawal pilkada. Nah, sudah kamu mau apakan saja diriku. Nah, namanya sudah hidayah masuk Pak, sudah. Akhirnya kemudian sudah disalib Pak, disalib itu kemudian potong tangan kanan dengan kaki kiri. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum wa la usallibakum fi judhu'in nakhl. Disalib begini. Nah, kemudian jadi pensaliban itu sudah semenjak zaman Fir'aun sudah ada. Nah, kalau Nabi Isa itu kan masih baru saja, tapi semenjak Nabi Musa sudah ada proses-proses itu. Maka tangan kanan kiri ya, sampai kemudian wafat meninggal dunia, alhamdulillah kemudian membawa keimanan. Nah itu karena ahli tafsir menyatakan mereka ini tidak sombong sehingga hidayah gampang masuk, tidak terpengaruh kepada ancaman dari Fir'aun. Nah, adapun Fir'aun setelah itu, maka kemudian Nabi Musa pulang sudah dikejar sampai pinggir laut. Nah, itu di Laut Merah Pak, itu di Safaga. Nah, saya kalau berangkat haji itu biasanya naik kapal laut itu ke Safaga itu sekitar 10 jam. Oh, situ. Nah, disitulah tempat Nabi Musa dulu kemudian melemparkan tongkatnya. Setelah kemudian di belakang ini Fir'aun, Bani Israel ini sudah takut Pak. Musa ini bagaimana ini? Nanti jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Nah, sesungguhnya Allah, ya. Inna ma'i rabbi sayahdin. Pasti Allah akan memberikan petunjuk. Di saat yang emergensi, depan laut, belakangnya Fir'aun, maka kemudian tongkat dilemparkan dan kemudian jadi jalan ininya jadi gunung gelombang, ya, fa'asbaha katautil azim. Maka riak gelombang itu kemudian sebelah kanan jadi gunung ini jadi jalan raya. Sudah tinggal kemudian disusul oleh Fir'aun, dihajar sekali lagi, cak. Pada saat sudah dinapas di tenggorokan kemudian beriman. Inni amantu bima amana bihi Musa wa Harun. Aku beriman dengan keimanan Musa dan Harun. Maka kemudian dianggap terlambat. Itulah mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi ini kita dianjurkan puasa Muharram supaya apa? Supaya tadi Tasu'ah tadi ya tanggal 9 supaya berbeda dengan orang Yahudi. Di sini mukhalafatun lil Yahud, ya. Fa innahum yasumunal asyira faqat, mereka hanya puasa tanggal 10. Fa nukhalifuhum, kita berbeda, wa nasumut tasi'a ma'ahu, dan kita berpuasa untuk tanggal 9 supaya berbeda dengan orang Yahudi. Nah, adapun yang lain-lain tadi kan puasa bulan Muharram tanggal 1 boleh, Tasu'a Asyura. Kemudian hadis yang sahih itu di I'anatut Thalibin itu sebenarnya hanya 2 saja. Nah, dinyatakan di sini bahwa selain tadi as-saum, ya, lam yasihha fiha illa haditsus siyam wa tausi'atu 'alal ayal, dan memperluas rizki. Jadi untuk keluarga itu kasih uang agak banyak. Jadi tanggal 10 Muharram. Jadi banyak pendapat ulama menyatakan barang siapa yang longgar, misalnya kita ngasih istri kita per hari itu taruhlah berapa, misalnya 20.000 lah itu, misalnya begitu, atau 50 nggak ya uang belanja.
Khusus tanggal 10 Muharram jangan dikasih 50.000, kasih 50 juta. Kasih mungkin 200-300. Maka insya Allah di bulan-bulan berikutnya akan ada kelonggaran rizki itu. Nah itu hadis sahih. Yang lain-lain ini hadis dhaif, tetapi menurut I'anatul Talibin ini bisa diamalkan. Ya. Wa amma baqil khisal ats-tsamaniyah faminha dhaif wa minha munkar wa maudhu'. Ada yang dhaif, ada yang kemudian dipalsukan. Nah, tetapi ini ya kita amalkan yang hadis dhaif, enggak apa-apa. Selain dua tadi, apa diantaranya di sini? Silaturrahim, kemudian sodakoh, kemudian mandi. Nah mandi ini hadisnya dia tidak, jadi tidak usah lah ya. Wal iktihal, dan pakai celak. Ya silakan saja, ini tidak apa-apa. Wa ziyaratu alim, dan mengunjungi orang alim. Jadi kita mengunjungi Ustadz Nurrahim gitu. Nah, ini pas 10 Muharram. Kemudian bawa celak Pak Asob ya, soalnya bawa celak itu. Wa iyadatu marid, dan menjenguk orang sakit. Sil yatim. Nah, jadi ini mengusap anak yatim meskipun hadisnya dhaif, tetapi tetap bisa di fadhailul a'mal. Misalnya menurut kitab Antolpin, saya pernah ke Bongo itu, acara jam 8 mulai begitu. Saya sudah ngomong, Pak ini kenapa lama sekali? Ternyata menunggu mengusap hampir berapa itu? Ada 700 anak, bukan 700, 1000 orang, 20. Jadi satu saya bilang, Pak tolong saya ceramah dulu, Pak Ustadz nanti dulu aja. Jadi setelah mengusap kita makan dulu, setelah itu Pak Ustadz naik ceramah. Ada bupati atau wakil bupati Sarmi juga. Jadi saya datang jam 8, naik ceramah jam 12 siang. Sudah loyo-loyo begini, astagfirullah, ini bagaimana? Ya, itu di Bongo Pak Sob ya, sampai sekarang. Jadi satu persatu kemudian diusap, ada kotaknya. Setelah ambil kotaknya ngasih berapa, langsung ngambil konsumsi. Nah, silakan nanti Pak Langgeng bisa dipraktekkan di sini kalau ada kotaknya. Nah, itu artinya di Bongo gitu guys. Sehingga di sini dianggap hari rayanya anak yatim. Sebenarnya bukan hari raya anak yatim, tetapi di situ adalah menyantuni gitu ya. Jadi silakan. Dan diusap ini karena mereka ini kan rindu kasih sayang orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak ada ya kita usap. Nah, ini dimasukkan, jangan usapnya itu penuh perhatian. Usap tapi ininya 5.000. Ini kan